Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita soal tradisi jamuan dalam tahlilan. Ini ada dua gambaran percakapan antara Ahmad dan Iman. Ahmad bertanya kepada Iman, "Kang, sekarang tahlilan di tempat siapa?" Iman pun menjawab, "Di tempat Pak Haji Anwar." Balas Ahmad, "Berangkat biasanya jamuannya enak-enak, banyak lagi." Iman menjawab, "Jelas sudah dipersiapkan tadi di warung pojokan sana." Ahmad menjawab, "Wih, nambah nih nanti, hehehe." Itulah penggalan percakapan antara Ahmad dan Iman, serta membawa nama Haji Anwar. Tentunya nama tokoh tersebut adalah tokoh fiktif. Namun percakapan tersebut adalah benar-benar terjadi di lingkungan penulis. Sebelumnya ini hanya oknum, tetapi tidak menutup kemungkinan di luar sana juga banyak. Karena faktor ketidaktahuan atau hal yang lain, zikir bersama atau yang kita kenal dengan yasinan atau tahlilan adalah jelas hal yang dianjurkan. Bahkan Ibnu Taimiyah yang sering dipersepsikan menolak tahlilan. Pendapat bahwa berkumpul bersama untuk berzikir, membaca ayat Al-Quran, serta mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah termasuk amal soleh. Tetapi jika niatnya untuk yang lain sudah beda lagi. Yasinan atau tahlilan merupakan ruang konsolidasi masyarakat. Tradisi ini dilakukan dalam bentuk sekelompok di desa-desa. Mereka bergiliran dari rumah ke rumah setiap seminggu sekali yang dilaksanakan pada hari Kamis malam Jumat. Dalam acara tersebut, selain zikir dan baca surat Yasin, juga diselingi dengan musyawarah terkait dengan banyak hal. Karena jamaah yasinan tidak mengenal kedudukan dan usia, semua kalangan dari berbagai lapisan, dari pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang awam masuk di dalamnya. Semua permasalahan, unek-unek bisa diselesaikan di majelis yasinan. Jamaah ini memang sangat dipentingkan di desa-desa. Selain sebagai ajang silaturahmi, temu sedulur juga sebagai ajang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemesraan antara umat muslim. Banyak anak-anak muda yang notabene anak jalanan juga ikut di dalamnya. Meskipun mereka belum lancar membaca surat Yasin, tetapi karena sering dengar lantunan surat Yasin setiap minggu sekali, menjadikan mereka hafal di luar kepala, benar-benar luar biasa. Setelah selesai tahlilan dan ditutup dengan doa, biasanya ada waktu untuk penyampaian beberapa informasi dari warga kepada para pemangku kepentingan. Kemudian muncullah bermacam-macam jamuan yang sangat lengkap. Ada daging kambing, bakso, soto, daging ayam, lengkap dengan buah-buahan. Begitu banyak suara-suara yang intinya tukar-menukar makanan. Yang jauh didekatkan dan yang dekat dijauhkan. Keakraban jelas begitu terasa. Di dalam hati Saridin yang hanya seorang buruh tani biasa, mungkin makanan yang dihidangkan sangat enak. Harusnya lahap, namun saya perhatikan ia tidak bisa menikmati. Kenapa alasannya ya? Usut punya usut, Saridin adalah tetangga dari Haji Anwar. Setelah ini, Jumat depan giliran Saridin sebagai tuan rumah. Wah, bisa nggak ya menyuguhkan jamaah tahlilan seperti ini, komplit dan sempurna banget? Sepertinya nggak bisa. Bisa-bisa nggak ada yang berangkat pas giliran di rumahku. Mampune ya paling menyuguhkan telur goreng, mewah-mewahnya pisang goreng. Itu gambaran awal tentang Saridin sebelum pergi berperang. Karena perasaan minder, akhirnya Saridin memutuskan untuk keluar dari jamaah.
Saridin mengorbankan kebersamaan di desa tersebut demi sebuah harga diri. Saridin adalah korban pertama dari perlombaan jamuan yang dibungkus dengan tahlilan. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus disalahkan? Saridin hanya bisa meratapi nasib mengapa dia tidak menjadi orang kaya yang mampu memberikan jamuan mewah pada jamaah yasinan. Sifat iri pun muncul dari hati Saridin yang menyebabkan dia tidak bersyukur bahkan mengutuk nasibnya sebagai seorang buruh tani. Belum lagi beban mental kalau yang mendapatkan giliran yasinan adalah orang kaya yang berpangkat. Jamaah yang hadir pasti banyak, majelis sampai keluar rumah. Tetapi ketika kelas Saridin yang punya hajat boro-boro sampai keluar rumah, dalam saja kadang tidak penuh. Sungguh dosa besar yang terjadi dalam masyarakat kita. Minggu depan yang harusnya giliran di rumah Saridin, karena Saridin mengundurkan diri, kemudian diambil oleh Pak Kaji Joko, juragan sapi yang terkenal di kotanya. Belum Pak Joko sudah woro-woro menu yasinan nanti malam belum pernah ada yang memasak makanan ini. Pokoknya enak, dijamin ketagihan. Di sini sudah jelas niatnya yang tadinya amal soleh karena bumbu berlebihan menjadikan perlombaan yang tidak baik, malah menjadikan kecil hati bagi yang tidak mampu. Padahal jelas agama kita melarang sesuatu yang berlebihan. Ini diberatkan seperti pembangunan masjid yang makrong-makrong di sana sini, di kota bahkan di desa. Tetapi setelah masjidnya jadi, hanya dijadikan pajangan yang sholat jamaah bisa dihitung dengan jari. Jadi tahlilan seakan-akan hanya sebagai ajang untuk menunjukkan kelas sosial. Orang akan dicap kaya apabila bisa menjamu jamaah dengan makanan yang lengkap dan mewah. Serta orang yang tidak bisa mengeluarkan jamuan yang lengkap bisa dicap sebagai orang menengah ke bawah. Apabila lawan dari orang-orang mampu ini adalah orang yang punya gengsi, mereka akan menghalalkan segala cara demi harga diri. Hanya karena menggilir tahlilan dan agar dicap, jadi rela utang bahkan menjual apa yang ada demi sebuah jamuan. Ini benar-benar memberatkan kehidupan umat. Ayo kembalikan ke niat awal, jangan sampai hanya karena gengsi dan ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, harus membengkokkan sesuatu yang sudah jelas lurus. Jujur, kalau berada di luar kota atau ketika di perantauan, yang dikangenin adalah saat-saat seperti ini, yasinan, tahlilan dengan canda dan tawa bersama. Tetapi jangan ada korban yang menjadi kecil hati seperti Saridin tadi. Intinya tidak boleh ada Saridin-Saridin yang lain. Sebagaimana caranya harus dicegah untuk orang-orang yang sudah dianugerahi oleh Allah rezeki melimpah, hati-hati dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.